Om Swastiastu, kembali lagi bersama Yan Ari Beli Channel. Nah, kali ini saudara-saudaraku, saya akan membahas mengenai salah satu elemen ya dalam religion agama Hindu, yaitu adalah Trihitakarana ya. Kita tidak terlalu terbelit-belit, tapi ini langsung saja ke intinya. Kenapa saya membahas tentang Trihitakarana? Karena mungkin ini terlihat sederhana ya, tapi sebenarnya sangat penting. Kalau kita ingin hidup kita itu damai ya, harmonis dalam menjalani hidup, maka elemen Trihitakarana ini sangatlah penting ya. Kalau kita berbicara tentang Trihitakarana, tentu kita harus tahu dulu apa itu Trihitakarana ya. Kalau kita artikan satu persatu, maka tri yang artinya adalah tiga ya, hita artinya adalah kebahagiaan, dan karana yang artinya adalah penyebab ya. Jadi artinya adalah tiga penyebab untuk tercapainya suatu kebahagiaan. Nah, jadi Trihitakarana ini sangat penting ya dalam dalam membentuk suatu keharmonisan dalam hubungan setiap makhluk hidup ya. Maka pengamalan Trihitakarana ini sangatlah penting ya. Jadi kita harus berhubungan dengan siapa ya di Trihitakarana. Jadi ya, pertama itu kita harus bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan ya. Bagaimana caranya? Tentu saja mengikuti ajaran-ajaran kaidah dari kitab suci, yaitu kitab Weda ya kalau di Hindu ya. Kita harus mengikuti sesuai ajaran kitab suci yang sudah diberikan, kemudian berbakti kepada Tuhan. Contohnya misalnya seperti dengan sembahyang, atau dengan level yang lebih tinggi bisa juga dengan cara samadhi misalnya. Dan sisi lain juga, cara kita bagaimana menjalin keharmonisan dengan Tuhan itu sendiri adalah dengan mencintai semua yang Beliau ciptakan ya. Jangan kita membeda-bedakan ya, karena semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya Beliau ya. Beliau ada di setiap ciptaannya. Jadi jika kita mencintai ciptaannya Beliau, maka sama saja kita mencintai Beliau itu sendiri ya. Seperti itu ya kalau menjaga hubungan keharmonisan dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah menjalin hubungan harmonis dengan sesama manusia ya. Ini berkali-kali saya jelaskan dari kemarin juga tentang pembahasan dari susila ataupun dari nilai yang terdapat dalam kata Hindu. Itu sudah dijelaskan bagaimana kita ya di Hindu itu mengenal namanya ada ajaran Tatwamasi ya. Jadi kita itu menganggap bahwa Anda dan saya itu adalah sama ya. Kenapa kok bisa sama gitu? Itu karena di dalam diri kita ini ada suatu eksistensi ya, energi yang sama ya, yang bersifat sanatana, yaitu Atman. Jadi jangan sampai kita membedakan ya antara sesama manusia. Itu kita itu sama ya sebenarnya. Jadi berusahalah saling menghargai ya, saling mengasihi satu sama lain, jangan saling memusuhi ya, agar kita bisa hidup dengan damai, dengan harmonis. Tentu saja kita harus saling menjaga satu sama lain, saling menghormati, saling menghargai ya, saling mencintai dan saling memuliakan satu sama lain ya. Itu caranya untuk berhubungan dengan sesama manusia. Karena apa? Karena kita hidup itu bukan hanya secara individual ya, tapi juga sosial ya di masyarakat. Jadi perlu ini. Kemudian hubungan kita dengan alam ya. Alam sangat luar biasa sekali. Apapun itu ya, alam ini luar biasa sekali, sudah menyediakan kita sumber daya untuk kebutuhan kita hidup ya. Apapun itu, mereka melayani kita ya tanpa pamrih ya, menyediakan makan, menyediakan energi, peralatan dan sebagainya. Namun kita sebagai manusia, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kita itu memiliki ego yang sangat tinggi. Egois, sudah diberikan sumber daya yang besar, tapi kita itu arogansinya tinggi ya. Arogansi kita mengeksploitasi besar-besaran ya.
tanpa memperhitungkan dampak ya, padahal alam itu juga adalah makhluk hidup sebenarnya. Karena apa yang disebut dengan alam di sini ya, bukan hanya manusia yang hidup di sana, tapi ada hewan, ada tumbuhan ya. Coba kita perhatikan sekarang. Coba kita kembali pada diri kita sendiri. Ya, kita sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu sehingga menimbulkan dampak besar yang dimana bukan hanya kita saja yang menikmati dampaknya, tapi makhluk lain juga menikmati dampaknya ya. Contoh, kita sering ya melihat di berita-berita dampak-dampak dari apa yang kita lakukan ya. Seperti misalnya kebanjiran, itu sebenarnya ada penyebabnya juga kan. Itu disebabkan juga oleh seorang manusia, buang sampah sembarangan, terus penggundulan hutan ya, tanah longsor, itu juga kita ya. Bayangkan saja, pohon besar yang hidup ratusan tahun kita tebang untuk perluasan lahan hanya hitungan beberapa menit saja ya. Tapi bagaimana cara kita mengembalikan, melestarikannya lagi? Ada nggak seperti itu? Ya, belum ada ya. Itu membutuhkan puluhan tahun untuk mengembalikan semua itu ya. Jadi kita sebagai manusia ya, mungkin menurut saya di bumi ini sebagai pemuncak dari rantai makanan ya. Kita di puncaknya, jadi semuanya secara ego kita ambil ya, pohon, hewan, sehingga ada yang menjadi langka ya, ada yang gundul. Padahal apa? Padahal kita hidup itu juga dari mereka ya, seperti itu ya. Pohon misalnya bukan hanya menyiapkan sumber daya makanannya, tapi juga oksigen yang kita hirup sehari-hari itu adalah dari mereka ya. Ada pertukaran di sana ya, karbon dioksida diubah menjadi oksigen sehingga kita bisa menjalani hidup dengan bernapas. Tanpa pohon-pohon seperti itu tidak akan bisa kita hidup. Hewan juga ya, mentang-mentang kita sebagai manusia ada bisnis segala macam, terus kita menghabiskan semua memburu mereka semua, sehingga terjadilah kelangkaan pada hewan ya, dan lain sebagainya ya. Itu bencana-bencana alam juga, itu juga disebabkan oleh manusia itu sendiri ya. Jadi harus sadar ya, kita ini yang paling ego sebenarnya, dan paling serakah ya, paling serakah di dunia ini ya. Kita diberikan sumber daya yang besar, tapi kita tidak bisa membatasi itu ya. Kita tidak bisa membatasi itu. Kita ingin mengambil semua sumber daya itu ada, kita terus ingin mengambil ya. Kita melupakan dampak yang lain dari apa yang kita lakukan ya. Dampak kepada makhluk lain itu ya masih minim kita perhatikan. Kita harus sadar sebenarnya ini. Jangan sampai nanti kalau sudah ada dampaknya kita menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain ya. Jangan sampai kita mengatakan Tuhan murka segala macam. Tidak ada ceritanya ya. Karena kita di dunia ini diatur dengan sebab akibat ya, ada hukum sebab akibat. Kalau di Hindu disebut dengan karma pala. Ini sudah jelas ini ya. Apa yang kamu lakukan ya itu yang akan kamu tuai ya. Pencemaran misalnya ya, pencemaran laut, pencemaran sungai, pembuangan sampah sembarangan ya, sehingga menyebabkan banjir ya, tanah longsor. Jadi ayolah kita sebagai manusia, meskipun kita memiliki ego yang tinggi, tapi sadar loh, kita ini harus bisa menggunakan energi secukupnya. Jangan terlalu serakah dalam hal seperti itu ya. Nanti apapun itu yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang berbahaya ya untuk kita semua. Bukan hanya manusia, karena yang manusia yang berbuat terus manusia saja yang kena, tidak. Manusia yang berbuat semua yang kena. Ibarat pepatah, satu makan nangka semua kena getahnya ya. Jadi ayo kita dengan pembahasan ini semoga kita kembali lagi ya, mengamalkan Trihita Karana ini karena penting sekali
ya. Jangan sampai kita merusak sesuatu tatanan ya, merusak suatu keseimbangan ya, karena keegoisan kita sendiri. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi.